Let's sing a song full of hope, full of pain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, langsung saja. Materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Perkenalkan, saya Intan Pertiwi dengan NIM F1D1200028. Materi saya yaitu proses pengolah kata. Proses pengolah kata adalah suatu program aplikasi yang dirancang khusus dan mempunyai fungsi sebagai alat bantu untuk pembuatan sebuah tulisan atau dokumen pada komputer. Kata-kata dan kalimat tersebut dapat dibuat sesuai dengan keinginan kita, baik dari jenis huruf, tata letak, dan lainnya. Dahulu, pengolah kata yang dikenal dan banyak digunakan ialah WordStar dan WordPerfect. Saat ini, pengolah kata yang banyak digunakan adalah Microsoft Word for Windows, mulai dari versi Word 3X, Word 6.0, Word 9.7, Word 2000, dan Word XP. Microsoft Word for Windows banyak digunakan karena sudah cukup lengkap sebagai aplikasi pengolah kata dari pengetikan yang sederhana sampai yang rumit. Selain itu juga, versi dari Microsoft Word yang ada selalu kompatibel atau dapat digunakan dengan versi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Parastika Adila. Microsoft Word atau Microsoft Office Word adalah perangkat lunak pengelola kata atau word processor andalan Microsoft. Pertama diterbitkan pada tahun 1983 dengan nama Multi Tools Word untuk Xenix. Versi-versi lain kemudian dikembangkan untuk berbagai sistem operasi, misalnya DOS tahun 1983, Apple Macintosh tahun 1984, dan Microsoft Word tahun 1989. Setelah menjadi bagian dari Microsoft Office System 2003 dan 2007, diberilah nama Microsoft Office Word. Bagian-bagian dari Microsoft Word diantaranya title bar, menu bar, toolbar, ruler, scroll bar, status bar, dan kursor. Title bar atau baris judul digunakan untuk menampilkan nama file yang aktif. Pada bagian pojok kanan atas terdapat ikon untuk minimize, maximize, restore, dan close. Minimize berfungsi untuk menampilkan jendela Microsoft Word berukuran minimal berbentuk ikon. Maximize berfungsi untuk menampilkan jendela Microsoft Word ke ukuran maksimal atau memenuhi layar. Restore berfungsi untuk menampilkan ukuran jendela Microsoft Word yang dapat diatur panjang dan lebarnya sesuai dengan keinginan kita. Close berfungsi untuk menutup atau keluar dari Microsoft Word. Menu bar adalah baris yang memuat sekumpulan menu berupa tulisan, yaitu File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Table, Window, dan Help. Untuk memilih dan menjalankan menu bar dapat dilakukan dengan mengklik menu yang dikehendaki dan kemudian akan menampilkan submenu yang berisi perintah-perintah. Menu File berisi perintah-perintah untuk pengerjaan yang berhubungan dengan dokumen atau lembar kerja, seperti membuka file dokumen, menutup, menyimpan, mencetak, membuat dokumen baru, mengatur halaman percetakan, dan lain sebagainya. Menu Edit berisi perintah-perintah yang digunakan untuk menyalin, mengcopy, membatalkan perintah, mencari kata atau kalimat, mengganti kata atau kalimat secara otomatis, dan lain sebagainya. Menu View berisi perintah-perintah untuk menampilkan dan mengelola berbagai toolbar dan tampilan lainnya dalam Microsoft Word. Menu Insert berisi perintah-perintah untuk berbagai proses penyisipan ke dalam dokumen, seperti penyisipan nomor, halaman, gambar, diagram, grafik, simbol, dan sebagainya. Menu Format berisi perintah-perintah untuk berbagai proses pemformatan, seperti memberi garis bawah pada huruf, menebalkan huruf, mengatur huruf, memberi bordir atau bingkai, memberi warna, dan lain sebagainya. Menu Tools berfungsi menyediakan alat-alat bantu untuk mengelola data, untuk mengecek ejaan, membuat file merge, menghitung jumlah huruf dalam dokumen. Menu
Table berfungsi menyediakan perintah-perintah dalam mengelola tabel seperti pembuatan tabel, menyimpan tabel, menghapus tabel, dan menulis format rumus. Menu Windows pada Microsoft Word berfungsi untuk mengatur tampilan berbagai dokumen yang sedang aktif. Menu Help digunakan sebagai alternatif lain bagi para pemakai yang ingin memperoleh bantuan secara singkat dan jelas tentang sesuatu hal yang kurang dimengerti pada saat menggunakan Microsoft Word. Toolbar adalah baris yang memuat sekumpulan ikon yang berisi perintah-perintah Microsoft Word, biasanya terletak di bawah menu bar. Ruler atau mistar digunakan sebagai alat bantu dalam mengukur margin, tabulasi, dan paragraf. Satuan ukurnya dapat dipilih sesuai keinginan, seperti sentimeter, inci, milimeter, poin, atau pika. Ruler terdiri atas dua macam, yaitu horizontal dan vertikal. Scroll bar digunakan untuk menggeser lembar kerja yang tidak tampil pada layar agar dapat ditampilkan. Status bar terletak pada bagian bawah layar Microsoft Word. Status bar berisi informasi mengenai halaman yang sedang kita sunting, antara lain nomor halaman, nomor seksi, baris, kolom, dan lain sebagainya. Kursor berbentuk garis vertikal yang senantiasa berkedip-kedip. Setiap karakter yang kita ketik akan muncul pada posisi ini. Sekian dan terima kasih. Desktop Publishing dimulai pada tahun 1983 dengan program yang dikembangkan oleh James Beeson di sebuah surat kabar komunitas di Philadelphia. Program jenis prosesor One dapat dijalankan pada PC menggunakan kartu grafis untuk tampilan WYSIWYG dan diperkenalkan secara komersial pada tahun 1984. Pasar DTP meledak pada tahun 1985 pada bulan Januari, dan pada saat itu yang diperkenalkan adalah printer laser writer Apple. Kemudian pada bulan Juli pengenalan perangkat lunak PaceMaker dari Aldus yang dengan cepat menjadi standar industri perangkat lunak DTP. Istilah desktop publishing, nama tersebut diberikan oleh Aldus sebagai pendiri perusahaan Paul Brenner. Istilah tersebut digunakan agar bisa menempati kedudukan di pasaran dengan menggambarkan keterjangkauan harga dan tidak ribet dengan ukuran yang kecil. Produk ini berbeda dengan peralatan foto typesetting komersial yang mahal. Pada awalnya, desktop publishing masih belum modern, masih menggunakan sistem 512K PaceMaker, laser writer, Macintosh, dan sering mengalami crash perangkat lunak. Tampilan 512x342 1 bit layar monokrom dengan Mac ketidakmampuan untuk mengatur huruf spasi. Ada yang perbedaan antara tampilan layar dan output saat dicetak. Namun revolusioner pada waktu itu sudah dapat diterima dengan baik dan mendapat pujian. Adobe System menetapkan dasar untuk aplikasi desktop publishing profesional. Laser writer yang ditambahkan pada printer menjadikan kualitas tinggi. Scalable Adobe PostScript font dibangun ke memory room. Kemampuan PostScript laser writer yang memungkinkan para desainer mempublikasikan file dengan bukti mencetak file dengan printer lokal di DTP biru jasa menggunakan resolusi optik 600 lebih ppi. PostScript printer seperti dari Linotronic. Kemudian Macintosh yang dirilis jauh lebih cocok untuk desktop publishing karena upgrade-nya lebih besar, dukungan warna multi monitor, dan penggunaan interface serta pencapaian SCSI yang lebih cepat. Kapasitas hard drive yang terpasang ke sistem pada tahun 1986. Game Ventura Publisher diperkenalkan untuk komputer MS-DOS. Sementara itu, PaceMaker Karton Metafora digunakan untuk proses pembuatan layout secara manual. Ventura Publisher digunakan untuk menentukan tata letak melalui penggunaan tag atau style sheet. Desktop Publishing pindah ke pasar dalam negeri pada tahun 1986 dengan PC profesional untuk Amiga, penerbitan Mitra atau sekarang Spectrum untuk Atari ST, GST Timeworks penerbit pada PC, dan Atari ST dan Calamus untuk
WT030 Atari. Bahkan untuk komputer 8 bit seperti Apple II dan Commodore 64 Software diterbitkan rumah penerbit The Newsroom dan GeoPublish. Selama tahun-tahun awal, desktop publishing memperoleh reputasi buruk atau dari pengguna yang tidak terlatih yang menciptakan suatu karya tidak terorganisir dengan tebusan catatan layout, efek kritik yang sama yang akan dikenakan lagi melawan penerbit web awal dekade kemudian. Namun, beberapa orang mampu mewujudkan hasil yang benar-benar profesional setelah dianggap keterampilan primer, peningkatan aksesibilitas untuk lebih user-friendly. Perangkat lunak DTP telah membuat DTP keterampilan sekunder untuk ke arah seni, desain grafis, pengembangan multimedia, komunikasi pemasaran, area administrasi, dan keaksaraan SMA maju dalam ekonomi berkembang. DTP tingkat keterampilan berkisar dari apa yang dipelajari dalam beberapa jam. Misalnya, bagaimana cara menempatkan clip art dalam pengolah kata, untuk apa yang memerlukan pendidikan tinggi, dan pengalaman bertahun-tahun. Misalnya, polisi biro ikan. Disiplin DTP berbagai keterampilan dari keterampilan teknis, seperti produksi press dan pemrograman, untuk keterampilan kreatif seperti desain komunikasi dan pembangunan citra grafis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Wulansari dengan nomor standbook F1D1-292. Adapun materi yang saya akan bawakan adalah alat pengolah masa depan. Dengan teknologi komputer yang ada saat ini, agak sulit untuk dapat membayangkan bagaimana komputer masa depan. Dengan teknologi yang ada saat ini saja, kita seakan sudah dapat menggenggam dunia. Dari sisi teknologi, beberapa ilmuwan komputer meyakini suatu saat tercipta apa yang disebut dengan biochip yang dibuat dari bahan sintesis. Robot yang dibuat dengan bahan ini kelak akan menjadi manusia tiruan. Sedangkan teknologi yang sedang dalam tahapan penelitian sekarang ini yaitu mikrooptik serta input optik audio yang mungkin digunakan oleh komputer yang akan datang. Ahli-ahli sains komputer sekarang juga sedang mencoba merancang komputer yang tidak memerlukan penulisan dan pembuatan program oleh pengguna. Komputer tanpa program atau programmable komputer ini mungkin membentuk ciri utama generasi komputer yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul dengan nomor standbook F1D1-20040, program studi biologi, mata kuliah teknologi informasi. Baik, saya dari kelompok 4 dengan materi diskusi pengolahan kata akan memaparkan materi yang berhubungan dengan pengolah kata, yaitu spreadsheet dan software statistik. Baik, yang pertama yang saya akan paparkan yaitu adalah spreadsheet. Spreadsheet adalah aplikasi program komputer interaktif untuk organisasi dan analisis informasi dalam bentuk tabel. Spreadsheet sendiri dikembangkan sebagai simulasi komputerisasi akuntansi worksheet dalam bentuk kertas, di mana program ini beroperasi pada data yang dipresentasikan sebagai hasil dari sel array yang diselenggarakan dalam bentuk baris dan kolom. Kemudian, spreadsheet adalah aplikasi program komputer yang memungkinkan kita dapat membuat lembar kerja secara elektronik. Dalam aplikasi ini pula kita dapat menentukan jenis data dalam sel masing-masing dan bagaimana sel yang berbeda antara satu sama lain. Hubungan antar sel disebut dengan formula dan nama dari sel disebut dengan label. Baik, kita akan melangkah ke materi yang kedua, yaitu software statistik. Baik, software statistik berikut adalah aplikasi atau program software statistik yang paling banyak digunakan, yaitu yang pertama adalah SPSS atau Statistical
APK for the Social Science. Ini adalah aplikasi atau program komputer yang dipakai untuk analisis data statistik. Aplikasi ini pertama kali dirilis pada tahun 1968. Namun pada tanggal 28 Juli 2009 SPSS disebut sebagai PASW karena perusahaan ini telah dibeli oleh IBM. Software statistik yang kuat mulai dari statistik deskriptif paling dasar sampai dengan teknik statistik yang sangat canggih dapat menganalisis data dalam bentuk univariate dan multivariate, data yang berbasis linear, digital linear, dan mixed linear model. Yang kedua adalah Minitab. Minitab adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan pengolahan statistik dengan mengkombinasikan penggunaan layaknya Microsoft Excel. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi software statistik, di mana aplikasi ini banyak mengungkap kehebatan software statistik R. Adapun kehebatan dari R adalah yang pertama, efektif dalam pengelompokan data dan fasilitas penyimpanannya lengkap. Yang kedua yaitu adalah lengkap dalam operator dan penghitungan array. Yang ketiga yaitu lengkap dan terdiri dari koleksi tools statistik yang terintegrasi untuk analisis data. Kemudian yang keempat, tampilan grafik yang menarik dan fleksibel. Yang kelima, dapat dikembangkan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan serta sifatnya yang sangat terbuka. Kemudian yang keenam, bersifat multi-platform. Artinya aplikasi ini dapat diinstal dan digunakan baik pada sistem operasi Windows, Unix atau Linux, bahkan pada Macintosh. Dan yang terakhir yaitu walaupun lingkungan R environment tidak menyebutkan statistik, namun banyak orang yang menggunakan R sebagai sistem statistik karena kemampuan R dalam mengolah dan analisis data yang cukup baik. Baik, mungkin sampai di sini pemaparan materi yang berhubungan dengan pengolah kata yaitu spreadsheet dan software statistik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisirwati dengan NIM F1D120066. Saya akan menjelaskan materi tentang statistik dan data analisa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang statistik. Dalam arti sempit, statistik berarti data ringkasan berbentuk angka kuantitatif. Statistik penduduk misalnya, data atau keterangan berbentuk angka ringkasan mengenai penduduk, jumlah rata-rata umur, distribusi persentase yang buta huruf. Statistik personalia, jumlahnya rata-rata masa kerja, rata-rata jumlah anggota keluarga, persentase yang sarjana, dan sebagainya. Dalam arti luas, statistik adalah suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan atau pengelompokan, penyajian, dan analisis data serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Berdasarkan jenisnya, statistik dibedakan menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif yaitu memicu pada menata atau mengorganisasi data, menyajikan dan menganalisis data. Kemudian, statistik inferensial adalah statistik yang berkenaan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Kemudian yang kedua, yaitu analisis data. Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami berdasarkan
mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Kemudian yang kedua, teknik analisis data dapat dilakukan dengan teknik analisis data deskriptif dan teknik analisis data diferensial. Teknik analisis data secara deskriptif yaitu dilakukan melalui statistika. Deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk pertama, membangun aset berdasarkan profil ancaman yang terdapat dua proses, yaitu proses mengidentifikasi informasi perusahaan dan proses menciptakan profil ancaman. Dalam proses pertama, terdapat 3 aktivitas. Aktivitas pertama, menetapkan kriteria pengaruh evaluasi, dan aktivitas kedua, mengidentifikasi aset organisasi perusahaan, sedang